فرج قلوبنا وأن الله ينور قلوبنا وأن الله يختم لنا بأسباب كتابه ورسوله بنية صلاح القلوب والقلب والوصول على الكل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن طالب وكافة آله وصحبه المناكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah katsiran fi sirri wal jahra. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk mengisi waktu-waktu kita, waktu luang kita dengan sesuatu yang pasti kita yakini perkumpulan seperti ini akan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majlis taklim, duduknya kita dengan niat untuk menuntut ilmu, dan ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Mungkin di hari Selasa kemarin dijelaskan bahwasanya dalam hadis Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka yang pertama kata Allah yufaqihu fid din, ia akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi kalau uang nak dapat kebaikan, nak dapat sesuatu yang baik dari Allah, maka uang itu yang pertama yufaqih fid din, dia harus memahami tentang agamanya, harus ngerti dengan ilmu agama. Maka dengan ilmu agama ini uang itu pasti akan dapat kebaikan. Tapi kalau tak ngerti agama susah. Makanya kita beruntung dimudahkan untuk bisa tafaqquh, dimudahkan untuk bisa mendalami ilmu dengan duduk di majlis, hadir di majlis. Maka ini sesuatu yang harus kita syukuri. Karena uang-uang yang dia tadi dikatakan, dia sudah dikatakan orang-orang yang tafaqquh, yang sudah yufaqih fid din, yang sudah dia paham dengan agama, maka akan banyak kemuliaan yang dia dapatkan. Nuntut ilmu itu suatu hal yang mana hal ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa lebih mudah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nuntut ilmu adalah cara yang bisa kita lakukan agar harapan kita untuk masuk surga itu lebih mudah tercapai. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Wong siapa yang menuntut, orang yang menuntut, mencari, menempuh suatu jalan, yang mana di jalan tersebut dia tempuh tujuannya untuk menuntut ilmu. Iltamisu fihi ilman, menuntut maksudnya belajar benar-benar, iltamasa, benar-benar serius nyari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Uang yang serius nuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk bisa
mendapatkan meraih daripada jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sungguhnya para malaikat, kata Rasulullah, akan membentangkan sayap-sayapnya, karena malaikat ini makhluk yang dijelaskan bahwasanya mereka ini adalah makhluk Allah yang punya sayap. Para malaikat itu akan membentangkan sayapnya ridon li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena ridho, senang dengan apa yang mereka lakukan, mencari ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang paling disenangi. Jadi malaikat ini paling senang kalau lihat orang ada yang semangat menuntut ilmu, sampai meletakkan sayap, maksudnya apa? Memberikan penghormatan kepada orang yang mau menuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al hitanu fil ma. Dan para penuntut ilmu itu, para malaikat akan senantiasa membacakan istighfar. Para malaikat senantiasa akan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Jadi ini bayangkan, kita menuntut ilmu itu la yastaghfirullahu man fis sama wal ard. Semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi akan memintakan ampun untuk mereka yang semangat menuntut ilmu, yang serius menuntut ilmu, maka kemuliaannya luar biasa. Nah, jadi kemuliaannya banyak yang akan dapatkan bagi mereka yang semangat menuntut ilmu. Maka semua makhluk fis sama wal ard, baik yang ada di langit, para malaikat dan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, wal ard, dan semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, apa dikatakan? Semuanya la yastaghfiru lahu, memintakan ampun, membacakan istighfar untuk mereka para penuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil ma, bahkan sampai hewan, ikan-ikan, hewan-hewan yang hidup di air pun, mereka pun memintakan ampun, beristighfar untuk para penuntut ilmu. Dalam hadis, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli qamar 'ala sa'irin nujum. Sungguhnya keutamaan orang alim, orang yang ngerti ilmu, dengan orang yang abid, orang yang cuma ahli ibadah tapi ilmunya kurang, menunjukkan bahwasanya ada orang yang ahli ibadah tapi tidak ngerti ilmu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Inna fadlal alim 'alal 'abid. Keutamaan orang yang alim, yang paham tentang ilmu agama, tapi mungkin ibadahnya kurang, bukan tidak ibadah gitu. Ibadahnya kurang maksudnya. Dengan ada orang yang abid, ahli ibadah, tiap hari kelihatan ibadah terus, tapi ternyata yang tadi, yang ahli ibadah ini kadang ilmunya sedikit. Lebih banyaklah ilmu orang yang tadi bukan tidak ibadah, sedikit ibadah. Jadi perumpamaan orang yang alim, orang yang ngerti ilmu maksudnya, dengan orang yang ahli ibadah tapi ilmunya kurang, kata Rasulullah, kafadlil qamar ala sa'irin nujum. Perumpamaannya seperti Qamar itu bulan purnama, bulan yang kalau kita tahu bulan apa? Bulan purnama itu qamar. Ala sa'irin nujum, seperti perumpamannya seperti bulan purnama dan bintang. Jadi sangat jauh itu. Wong yang alim itu lebih kelihatan, lebih bahasanya lebih mempunyai keistimewaan daripada wong yang cuma ahli ibadah tapi ilmunya kurang. Apalagi yang tidak ngerti nian, rajin ibadah tapi kadang tidak ngerti tentang ibadah yang dia lakukan, maka ini bisa jadi ibadahnya kemarin dikatakan tertolak. Innal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang alim, para ulama itu mereka pewaris para nabi. Kenapa? Karena yang mereka punya adalah warisan nabi. Jadi orang alim itu dikatakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kenapa? Karena mereka mewarisi sesuatu yang ada pada nabi, yaitu ilmu. Maka dikatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sungguhnya para nabi, para rasul, para anbiya itu mereka tidak mewariskan dinar, dirham, tidak mewariskan harta. Para anbiya tidak mewariskan harta. Nabi Muhammad tidak ada mewariskan harta. Mana peninggalan nabi yang mewah? Tidak kati. Kalau kita lihat mungkin ada di museum di Turki peninggalan Nabi, ada gamis Nabi yang lusuh, ada cuma gambar terompa Nabi, tapi tidak ada. Misalkan ini piring emasnya Nabi, ini mangkok, ini tidak kati. Karena mereka tidak mewariskan harta.
Walakin warasul ilma, akan tapi yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu. Jadi kenapa para aulia para ulama itu dikatakan warasul anbiya? Karena ya, mereka mempunyai sesuatu yang ada dari nabi. Mereka mewarisi sesuatu yang diajarkan oleh nabi, yaitu ilmu. Maka dikatakan faman akhadha bihi akhdha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia sungguh telah mengambil sesuatu yang sangat banyak. Dia ngambil ilmu, dia ngambil sesuatu yang sangat melimpah ruah. Jadi kita berusaha untuk cari warisannya Nabi, yaitu ilmu. Jadi ini penting, kita nuntut ilmu, semangat, kemuliaannya banyak. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang beriman derajatnya diangkat, dimuliakan, baik dunia ataupun di akhirat. Gitu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang diberi oleh Allah ilmu, yang dia punya ilmu selain dia beriman tapi lebih punya ilmu, dia memiliki kelebihan ilmu, darajat, maka derajatnya pun akan lebih ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunjukkan uang yang punya ilmu derajatnya pasti akan lebih tinggi, akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita nak contoh di akhirat, gitu. Di dunia wae. Kalau ada orang beriman, sama-sama beriman kalau ada suatu majelis, gitu. Yang ada majelis insyaallah beriman kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, hadir. Tapi di situ kan kita lihat siapa yang berhak duduk di pucuk panggung misalkan. Siapa? Wong yang punya ilmu. Kenapa? Itu salah satu ulama. Walau kana sigar. Meskipun uang itu masih kecil, masih muda maksudnya. Tapi dengan ilmunya bisa terangkat dia. Ini masalah di dunia baik. Wong yang punya ilmu di dunia dia dimuliakan. Dia datang terlambat, tapi karena dia punya ilmu bisa langsung duduk depan. Karena menunjukkan kemuliaan ilmu ini luar biasa. Di dunia pun dia sudah dapat merasakannya, apalagi di akhirat. Maka ini penting. Kita ingin dapat kemuliaan dari Allah, tuntut ilmu. Semangat rajin untuk ilmu, karena dengan ilmu inilah bisa mengangkat derajat seorang manusia. Dengan ilmu maka mereka akan menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia kita lihat banyak, apalagi di akhirat pasti derajat mereka akan sangat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini motivasi untuk kita senantiasa semangat untuk ilmu, rajin hadir majlis-majlis taklim. Kenapa? Selain ini adalah kewajiban kita, dan ini juga harapan kita agar kita menjadi orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah baik dunia ataupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih kita mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kita masih masuk di pembahasan tentang kamalu i'tina'ihi bi madhharihi syarif, kesempurnaan bagaimana perhatian Nabi terhadap anggota tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita jelaskan bagaimana Nabi itu memperhatikan kebersihan badannya, kebersihan tubuhnya. Beliau juga senantiasa mencuci tangan, kemudian lagi dikatakan wa yuharrisu ala isti'malis siwak fi kulli ahwal. Nabi itu senantiasa mempergunakan atau memakai siwak di dalam setiap keadaan. Setiap keadaan pakai siwak. Jadi kalau kita ni kan misalnya ada waktu-waktu yang dianjurkan, tapi Nabi setiap waktu, fi kulli ahwal, di setiap keadaan Nabi itu tidak pernah lepas dengan siwak. Kemarin mungkin ada yang bertanya tentang masalah cak mana cara bersiwak. Mungkin ada sedikit kita jelaskan sedikit tentang siwak biar lebih sempurna pemahaman kita tentang siwak. Bahwasanya hukum siwak ini ya, hukum yang kuat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Ini sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Makanya setiap sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, ketika kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita gawekan, kita ikuti, ittiba, mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi, maka ini menjadi sesuatu yang dikatakan pekerjaan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hukum siwak juga itu ada 5 ternyata. Mungkin hukum yang paling bahasanya terkenal, yang paling
masyhur yang kita tahu bahwasanya itu hukumnya sunnah. Tapi hukum siwak itu juga bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Idza tawaqqafat alaihi izalatun najasah wa izalatu rihi karihah li salatil jamaah ay salatil jum'ah wa idza nadharahu. Jadi yang pertama, hukum bersiwak itu bisa hukum menjadi wajib. Untuk apa? Ketika dengan bersiwak itu, hanya dengan bersiwak itu bisa menghilangkan najis. Misalkan ada najis ataupun tadi ada dikatakan idzalatur rihi kariha, dengan bersiwak itu bisa menghilangkan bau aroma yang tidak sedap di mulut. Nah, maka wajib kita bersiwak itu. Karena siwak itu ada aroma khusus. Yang tahu siwak, ada aroma khusus, ada bau khusus. Jadi orang yang biasa bersiwak ada baunya khusus. Nah, itu ketika untuk menghilangkan bau aroma yang tidak sedap atau mungkin ada najis di situ yang harus dihilangkan, maka menggunakan siwak bisa hukum jadi wajib. Apalagi untuk menjaga rihu kariha, untuk izalah rihu kariha, menghilangkan bau atau aroma yang tidak sedap di mulut ini. Maka ini suatu yang harus kita perhatikan juga, menghilangkan bau aroma yang tidak sedap. Makanya zaman dulu ya belum ada zaman sekarang. Zaman sekarang ada sikat gigi, ada macam-macam bentuk odolnya, ada rasa-rasanya pula sekarang nih. Kalau zaman dulu belum ada siwak pula. Zaman dulu ya untuk menghilangkan bau aroma yang tidak sedap di mulut itu ya dengan siwak. Gitu. Tapi ini menjadi sunnah, tetap kita berusaha untuk melaksanakannya. Meskipun sudah ada sikat gigi, sekarang sudah ada odol, ya tetap sunahkan ini siwak. Karena ini pun menjadi sunnah. Jadi sunnah sesuatu yang kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perhatikan aroma-aroma yang tidak sedap dari mulut ini juga harus perhatikan, jangan sampai mengganggu wong. Nah, itu. Karena apa? Kenapa kita misalkan disuruh untuk menjaga kebersihan biar mulut ini wangi? Karena bisa mengganggu. Bahkan bukan cuma mengganggu manusia, aroma tak sedapnya juga bisa mengganggu malaikat. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, man akalal basal wa thaum wal kurrasah. Kata Nabi, barang siapa yang makan basal ini diartikan bawang merah, bawang putih, wa thaum atau sesuatu yang bau lah gitu, yang bisa membuat aroma mulut jadi bau. Kalau zaman sekarang kan banyak di sini kita ini ada peti, ada jengkol, macam-macam itulah. Makan sesuatu yang bisa mengeluarkan aroma yang tak sedap di mulut, gitu. Kata Nabi apa? Barang siapa yang makan tadi, yang sesuatu yang bisa membuat aroma dari mulut ini baunya udah enak, makan jengkol misalkan, itu luar biasa baunya itu. Jangan kamu kan napas deh, kita kencing lagi masuk kamar mandi itu selesai baunya luar biasa. Nah, ini kan mengganggu. Kata Nabi apa? Wong yang makan itu fala yaqrabanna masjidana. Sampai ada penegasan, jangan deketi masjid kami dulu. Jadi wong yang makan seperti itu ada bahasanya bukan larangan sih, peringatan Nabi kalau bisa jangan dekat-dekat masjid dulu. Jangan ke masjid dulu. Kenapa? Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu bani Adam. Karena malaikat terganggu. Kata Nabi itu, malaikat terganggu dengan baunya sebagaimana terganggunya manusia. Kita kan terganggu. Kalau doang bau mulutnya, bau peti, bau jengkol gitu rasanya. Apalagi yang enggak hobi. Kalau yang hobi mungkin, yang enggak hobi. Enggak lemak kan kalau nyiumnya itu. Nah, maka ini bisa mengganggu, maka itu harus dihilangkan. Kenapa? Zolim kita mengganggu wong. Ganggu aroma mulut kita yang enggak enak yang tadi dicium di wong kan zolim jadi. Nah, maka ini berusaha untuk dihilangkan. Maka izalatu rihal kariha, menghilangkan bau yang tidak enak di mulut, ini bisa jadi wajib, jadi hukum. Kalau kita misalkan bau mulut, misalkan tidak hati sikat gigi, wajib pakai siwak, hilang. Yang penting kita berusaha untuk ngilangi daripada bau aroma tidak sedap. Ini juga penting. Yang paling parah ini yang anak sering dapati ketika sholat subuh. Iya, kenapa bangun tidur tidak sikat gigi? Lama kita bangun tidur biasa bau mulut. Kenapa Nabi ketika bangun tidur bersiwak? Salah satu tujuan untuk menghilangkan bau mulut. Karena ketika kita tidur itu, karena mulut lama tertutup, mungkin kayak itu aromanya keluar aroma yang tidak sedap. Bangun tidur itu hawa pasti bau rasanya. Makanya kalau bisa, yang nak sholat subuh berjamaah, sikat gigi dulu lah. Sayang, apa kasihan nganggu. Anak ngerasukan pernah kayak itu. Kanan kiri ini seng baunya itu. Ketika baca Al-Fatihah, kita nahan napas kadang. Ya karena ini kan namanya manusia, ada tidak senang bau kan, tidak tahan dengan bau. Nah, maka jangan kita mengganggu kayak itu. Kalau kita nyium deh tidak apa-apa, ini kan uang tercium juga jadi kalau kita. Nah, ini mengganggu kayak itu.
Makanya perhatikan, jangan sampai kita kadang ini kan ya sesuatu dosa yang tidak kita sadari kadang. Kita mengganggu orang dosa sih. Aroma kita ini aroma mengganggu itu berdosa tanpa kita mungkin tidak sengaja, tapi orang terganggu. Nah, ini subuh yang sering analog. Karena banyak orang kan bangun tidur tiba-tiba tidak sikat gigi langsung wuduk baik misalnya kan kayak itu. Kadang aroma tidak sedap, akhirnya sholat. Nah, itu. Jadi ini bisa perhatikan. Paling tidak tadi pakai siwak. Bisa mengurangi sedikit aromanya lah paling tidak. Jadi ini tentang masalah itu. Jadi bisa jadi wajib hukum siwak tadi ketika untuk menghilangkan najasa atau untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap di mulut, au iza nazarahu, atau kalau dinazarkan. Kalau nazar jadi wajib. Nah, sesuatu yang dinazarkan wajib dilaksanakan. Jadi itu hukum siwak. Kemudian tadi hukumnya sunnah. Yang sunnah kita sudah tahu. Wa huwal aslul fihi. Hukum asalnya siwak. Sunnah hukumnya. Wa yata'akadu fi maudhi'i asyara ilaiha, dan dikuatkan lagi, maksudnya ditekankan lagi di tempat-tempat yang sudah dikasih tahu oleh Nabi. Tempat-tempat yang telah dicontoh oleh Nabi, maka itu ditekankan lagi. Maka disunahkan yusanu stiwakun kullu waktin. Disunahkan siwak itu setiap waktu sebenarnya. Kapanpun nak bersiwak boleh. Sunnah soalnya. Kapanpun boleh. Waqad atat mawadhi'u bitakidin khossol mubasyir, dan ada tempat-tempat yang sangat ditekankan oleh Nabi. Itu kapan? Wa wudu, ketika nak wudu. Nah, ketika nak wudu itu kita juga disunahkan bersiwak. Kapan ini? Nah, dari masalah waktu wudu ini kapan bersiwaknya? Nah itu. Ada yang mengatakan sebelum nyuci tangan. Nah, jadi kalau nak wudu sebelum nyuci tangan, kan sunah nyuci tangan kan? Kan yang wajib kan wajah ya kan. Nah, sebelum cuci tangan bersiwak dulu baru cuci tangan. Nah, ada yang mengatakan setelah cuci tangan. Nah, waktunya itu. Jadi cuci tangan dulu sebelum kumur-kumur, siwakan dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini disunahkan sebelum wudhu juga bersiwak. Kemudian wasolatin, sebelum sholat. Sholat apapun, nak sholat sunnah, nak sholat wajib, sunnah bersiwak. Dalam hadis Rasulullah umum kata Rasulullah, laula anasyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Saat tidak memberatkan umatku, aku pengen merintahkan mereka itu pakai siwak atau bersiwak sebelum sholat, inda kulli shalah, setiap sholat. Maksudnya sebelum sholat, tapi masa dalam sholat bersiwak itu bukan sebelum sholat, kalau bisa bersiwak dulu. Kemudian ma'ak Qur'anin, ketika akan membaca Al-Quran, sunnah juga sebelum baca Quran bersiwak. Wadukhuluhu lil bait, dan ketika masuk rumah. Masuk rumah pun sunnah. Ini salah satu tadi tempat-tempat yang sangat dianjurkan, sangat ditekan. Kenapa? Masuk rumah juga disunahkan bersiwak. Karena ada hadisnya. Ada hadis yang dilakukan oleh sahabat Syureh bin Hani. Syureh bin Hani ini bertanya kepada istri Nabi Aisyah. Qultu li Aisyah, kata Syureh, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Kata Syureh, wahai Aisyah, apa hal yang dilakukan pertama kali Nabi ketika beliau masuk rumahnya? Ini Syureh bertanya, karena ini para sahabat seperti itu. Mereka ini senantiasa untuk selalu tahu tentang Nabi. Kadang nanya dengan istri Nabi, kadang nanya dengan sahabat yang dekat dengan Nabi. Nah, makanya ini Syureh bertanya dengan Aisyah, istri Nabi. Tanya, hal apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika Nabi masuk rumah? Apa kata Aisyah? Qalat, beliau berkata Aisyah, bisiwak. Nabi itu kalau pertama kali masuk rumah, yang pertama kali gaya kan bersiwak. Nah, itu. Jadi sampai seperti itu. Nabi ketika masuk rumah pakai siwak. Karena tidak pernah lepas tadi. Fi kulli ahwal. Di setiap keadaan Nabi selalu bersiwak. Jadi maksudnya tidak pernah lepas dengan namanya siwak. Jadi itu tentang itu. Kemudian wa naum wa tibahu wa taghayyuru, dan disunahkan ketika nak tidur. Sebelum tidur, wan tibahu, dan ketika bangun tidur. Sunnah kalau sebelum tidur bersiwak, setelah tidur bangun tidur bersiwak, wa taghayyur, dan ketika sudah aroma ini berubah, mulut ini kerasa sudah tak emak lagi, sunnah bersiwak. Nah, jadi ini sunnahnya, ada penekanan-penekanannya. Kemudian hukum siwak juga berikutnya makruh. Bisa jadi siwak ini hukumnya makruh. Itu bagi siapa? Lisoim, bagi yang berpuasa ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Nah, jadi wong yang puasa sebagian pendapat mengatakan itu bersiwak makruh ketika setelah zawal. Setelah zawal itu maksudnya setelah tergelincir matahari atau setelah zuhur lah. Nah, itu. Jadi sebelum zuhur ya nak bersiwak dah apa. Tapi kalau setelah zuhur makruh hukumnya.
Kenapa? Salah satu tadi faedah siwak kan menghilangkan aroma yang tidak sedap. Padahal dalam masalah puasa ada hadis Rasul mengatakan la khalfu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Kata Nabi, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi, lebih indah, maksudnya lebih wangi bagi Allah itu daripada minyak misik. Jadi kalau bisa jangan dihilangkan maksudnya itu. Makanya hukumnya makruh jadinya. Orang yang puasa bersiwak itu makruh. Kenapa? Tadi bisa menghilangkan aroma bau mulut, yang mana uang yang puasa ini bau mulutnya itu kata Allah atyab, lebih wangi daripada minyak misik. Jadi di sini kalau kita kaji lagi maksudnya apa ini hadis ya. Kenapa Rasulullah mengatakan bau mulut gitu. Uang yang puasa itu menurut Allah indallah di sisi Allah itu atyab, lebih wangi daripada minyak misik gitu. Minyak wangi yang sangat masuk wangi. Ini menunjukkan bagaimana maksudnya Allah mengapresiasi sebenarnya. Allah mengapresiasi, Allah maksudnya menghargai uang yang puasa. Maaf kalau namanya masalah bau mulut nih, siapa yang galak? Bau mulut siapa yang galak? Kita deh dah galak kadang. Mulut kita bau kecicim ke kita deh dah galak kadang gitu. Apalagi orang lain. Bau mulut sesuatu yang siapa pun dah galak. Tapi bagi Allah ketika uang tu puasa ini ibadah. Puasa ini ibadah. Yang mana uang yang puasa maka secara ada pasti akan keluar aroma yang tidak sedap. Kenapa? Dia tidak makan, tidak minum tadi. Siapapun pasti yang puasa pasti akan keluar aroma yang tidak sedap. Sudah menjadi adah, menjadi kebiasaan uang pasti. Kalau puasa pasti bau mulut itu. Tapi bayangkan itu. Bagaimana Allah mengapresiasi, menghargai yang puasa, bau mulutnya dihargai oleh Allah. Bau mulutnya dihargai. Yang mana siapapun tidak galak menghargai. Bau mulut siapa yang galak? Wong tidak galak berlari kalau nyembau mulut. Jangan kan wong lain kita dewek lagi tidak galak nyembau mulut kita dewek. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, menunjukkan bagaimana puasa ini ada ibadah yang luar biasa sampai bau mulutnya dihargai oleh Allah. Apalagi pahalanya. Itu. Kenapa? Ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Jadi puasa ini ibadah yang Allah khususkan, pahalanya, ganjarannya Allah yang langsung ngasih. Kullu hasan bi asyam salihah, setiap satu kebaikan Allah bisa lipat gandakan 10 kali lipat. Illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bi kata. Karena puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena seorang hamba ketika puasa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwat-syahwatnya karena aku kata Allah. Jadi aku langsung yang akan membalasnya, menghargainya. Sampai seperti itu. Bau mulut orang puasa itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sesuatu apa yang luar biasa. Nah, makanya hukum bersiwak bagi yang puasa di siang hari hukumnya makruh karena bisa menghilangkan bau mulut yang tadi ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum berikutnya yang keempat, hukum siwak itu di sini ada katanya khilaful aula. Karena hukum syariat ini kan ada 5. Ada wajib, ada haram, kemudian ada makruh, ada mubah, ada sikap lagi? Sunnah. Jadi ada wajib, ada haram, ada mubah, makruh, sunnah. Tapi di sini bukan tidak masuk ke kategori mubah, tapi dikatakan khilaful aula. Nah, jadi ada hukum namanya khilaful aula. Khilaful aula ini kalau diartinya berbeda dengan yang utama. Khilaf berbeda, al aula dengan yang utama. Atau bisa dikatakan sesuatu yang menyelisihi sunnah. Namanya khilaful aula. Bukan makruh beda dengan makruh. Jadi di sini khilaful aula. Maka dikatakan contohnya apa sini khilaful aula? Al istiyaku bisiwaki ghairihi biridahu. Bersiwak dengan siwak wong lain dengan izin wongnya. Maka hukumnya ini khilaful aula. Jadi masuk khilaful aula menyelisihi dengan sunnah. Harusnya pakai siwak dia dewek kan sunnahnya. Dia pakai siwak wong lain. Misalkan dia buat siwak. Ada kawan sebelah minjem siwak, kau nak bersiwak. Boleh ini boleh. Dengan syarat dia sudah dapat ridho dipinjami oleh uang yang punya. Boleh. Gitu. Bersiwak dengan apa namanya dikatakan bisiwaki ghairihi biridahu dengan ridhonya, dengan izin dari wongnya. Dah pakailah. Siwak uang dipakai. Boleh tapi dikatakan khilaful aula. Jadi hukumnya ini khilaful aula
kalau bisa ditinggalkan lebih bagus. Jadi jangan dipakai lah. Kenapa? Ya, kita tidak tahu uang penyakitan, nular, seperti itu. Jadi dikatakan khilaful aula, berselisih lebih utama. Maksudnya apa? Dosa bersiwak berarti. Gitu. Jangan sampai kita nak maksakan bersiwak, minjem siwak wong kayak itu. Itu seperti itu. Maka dikatakan ini namanya khilaful aula. Contoh khilaful aula ini yang dekat lagi sekarang ini lemaknya masalah puasa Arafah. Di hari 9 Zulhijjah itu kan kita disunahkan untuk berpuasa. Namanya puasa Arafah. Itu yang disunahkan bagi orang yang tidak berangkat haji. Tidak berangkat haji, maka dia disunahkan berpuasa. Sedangkan orang yang sedang berhaji, dia tidak disunahkan. Karena Rasulullah ketika haji itu di 9 Zulhijjah tidak berpuasa. Ketika di hari Arafah itu Nabi tidak berpuasa. Tapi orang yang dia tidak berhaji disunahkan berpuasa. Nah, seandainya ada orang haji nak berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, boleh, tidak makruh. Tapi hukumnya khilaful aula, berbeda dengan yang utama. Karena yang utama apa? Tidak berpuasa ketika orang melakukan ibadah haji. Nah, itu maksud hukum khilaful aula itu. Jadi khilaful aula ini dia menyelisih dengan yang utama, tapi tidak termasuk hukum makruh kayak itu. Nah, bukan makruh makruh, dia cuma menyelisihi sebenarnya. Nah, jadi seperti itu contoh yang lemah. Jadi wong yang melakukan puasa Arafah bagi yang mereka melaksanakan haji, maka itu tidak makruh, tapi khilaful Allah. Boleh tetap dia puasa.